Ini adalah film horor yang menyeramkan dari Thailand. Pada saat polisi Thailand menemukan tumpukan mayat bayi di sebuah pagoda. Setelah kembali ke tempat pencarian, ditemukan lebih dari 1.700 jenazah bayi di dalam peti mati. Sebagian besar dari mereka sudah busuk dan bau. Sehingga jumlah lebih dari 2.900 jiwa dalam satu tubuh secara total. Sangat keji. Hal ini terjadi karena aborsi ilegal di Thailand. Gadis-gadis yang tidak mencintai diri mereka sendiri begitu mereka mendapatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Mereka hanya bisa memilih klinik kulit hitam untuk operasi. Ruang operasi kotor dan berantakan. Tidak ada peralatan profesional, dan tidak ada bantuan dari obat-obatan. Sehingga gadis-gadis dalam kesakitan hidup kembali. Namun, wajah dokter masih dingin tanpa riak. Jelas ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal ini. Jasad bayi-bayi itu kemudian dibuang oleh gurunya. Terdengar bayi itu menangis saat operasi gagal pada salah satu gadis. Dokter ilegal langsung meninggalkannya dan melarikan diri. Wartawan yang mendengar berita tersebut berlari kepadanya dan mengeluarkan kamera untuk mengambil beberapa foto. Namun ia takut mundur cepat. Setelah selesai kerja, dia melihat mayat perempuan itu lagi. Sejak itu, kejadian aneh terus terjadi. Hari yang cerah, Putri pulang dari sekolah. Saat turun, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, "Ayah, Ibu, tunggu kakak ya." Mereka berjalan di jalan sepi yang tak ada siapa-siapa. Pasangan itu hanya mengira bahwa Putri tampak salah. Besoknya ada keluarga bertiga keluar. Anak perempuan bilang melihat kakak laki-lakinya di dalam mobil. Pasangan itu menyangka dia kesepian dan ingin ada yang bermain. Jadi mereka tidak peduli. Pulang kerja, anak dan istri keluar untuk membeli makan. Sambil menunggu, di sudut jalan muncul tawa anak yang tiba-tiba. Dia tertarik dengan suara tersebut dan perlahan berjalan menuju kegelapan. Setelah istri mengetahui, putrinya telah memasuki kuil, dia buru-buru mengejarnya. Halaman kosong, wastafel mati. Di tengah-tengah hanya beberapa pundi-pundi. Tidak ada kehamilan kabur yang membuat istri takut. Saat ini, suara yang jelas muncul di latar belakang. Kunci kamar mayat terbuka sendiri. Saat pintu terbuka perlahan, sang istri sangat takut hingga jatuh ke tanah. Untungnya, anak gadis mereka muncul dan dengan cepat memeluk ibunya dan bergegas pulang. Tindakan anak perempuan mulai menjadi aneh malam itu. Ternyata di dalam ruangan itu kosong. Dia terus berbicara kepada dirinya sendiri. Ketika sang istri bertanya kepada siapa dia berbicara, dia menunjuk ke arah buku dan mengatakan bahwa ia membawa pulang saudaranya. Sang istri menjadi ketakutan, namun dia memintanya untuk menenangkan diri dan membukanya. Namun, ketika dibuka, di dalamnya terdapat tubuh bayi yang baru lahir. Saat itulah suara bising terdengar. Dia membuka beberapa buku, namun di dalamnya hanya terdapat sebuah mainan kecil. Anak perempuan mereka mengaku membawa mainan itu kembali dari pagoda. Meskipun awalnya ia berpikir untuk membawanya kembali ke kuil. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke pagoda untuk mengembalikan barang tersebut karena pekerjaannya. Saat mengambil beberapa foto, tiba-tiba penjaga kuil muncul dan mengusirnya keluar. Setelah melihat foto-foto di kamera, dia menemukan bahwa di setiap gambar terdapat bayangan aneh yang menyerupai wajah bayi. Ia pun memberikan foto tersebut kepada rekan-rekannya. Hal-hal aneh terus terjadi dan ia semakin memikirkan perubahan yang baru-baru ini terjadi pada putrinya. Akhirnya, wajah dia menjadi serius. Pada malam itu, seorang dokter menyerahkan jenazah bayi yang baru lahir ke penjaga pagoda. Sayangnya, tungku di pagoda rusak, sehingga penjaga candi harus menyembunyikan sementara tubuh bayi di kamar mayat. Sementara itu, pada tengah malam, dia tidak bisa tidur dan pergi ke kamar anak perempuan untuk pemeriksaan. Setelah itu, dia berjalan ke ruang tamu dan melihat foto yang penuh dengan sidik jari. Dia yakin itu ukurannya pasti bayi. Dan dia bertanya pada anaknya. Anaknya mengaku bahwa kakaknya yang membuatnya dan istri dari kakaknya takut dimarahi. Jadi dia tidak jujur. Pada sore hari, dia tertarik dengan suara anak-anak yang bermain di taman. Sehingga dia pergi sendirian. Namun, anehnya tidak ada yang mendorong ayunan tetapi ayunannya semakin tinggi. Hal ini membuatnya ketakutan dan ingin turun tetapi tidak bisa melepaskan tangannya. Untungnya, ada orang yang lewat dan buru-buru membantu dia menurunkan ayunan dan memeluk anaknya yang pulang bersamanya. Setelah pulang ke rumah, pasangan ini membicarakan apa yang terjadi baru-baru ini. Mereka berpikir bahwa gadis itu begitu kesepian dan hidup tanpa teman. Mereka berdua memutuskan untuk tinggal lebih sering bersama putri mereka. Namun suatu hari, putrinya menghilang dan pasangan tersebut mencarinya. Saat mereka sedang berjalan melewati tangga,
Muncul bayangan yang kemudian menghilang begitu saja. Akhirnya, mereka menemukan putri mereka di lorong. Keesokan harinya, saat video call dengan teman kerja, temannya kaget melihat anak mereka begitu melekat pada pasangan tersebut. Pasangan itu menjelaskan bahwa anak istri sedang pergi jalan-jalan. Saat layar mati, mereka panik karena tiba-tiba muncul bayangan hitam. Namun, setelah mereka menyalakan kembali, mereka sadar bahwa di kamar mereka tidak ada apa-apa. Pasangan tersebut lalu dengan cepat mengambil 2 kamera. Satu untuk kamar putri mereka dan satu lagi untuk kamarnya sendiri. Namun ketika mereka akan tidur, kamera tiba-tiba jatuh dan mereka membangunkan diri. Setelah mereka menatap kamera tersebut beberapa saat, mereka kembali tidur. Pada hari berikutnya, putri mereka begadang sepanjang malam. Mereka berlari ke kamarnya dan melihat anak perempuan mereka duduk di balkon dan melambai-lambaikan tangan sambil mengucapkan selamat tinggal pada saudaranya. Mereka segera memeluk putri mereka dengan cepat. Dia diberitahu bahwa ia tidak memiliki saudara laki-laki. "Ayah, apakah engkau tidak mencintaiku?" Saudaranya berkata bahwa ia tidak mencintainya. Di sana, seorang dokter baru saja menyelesaikan operasi. Tiba-tiba, terdengar suara seorang anak kecil menangis di telinganya. Tangisan itu sangat menyakitkan dan semakin mendekat. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul dan menekannya ke meja operasi. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan mengambil pisau. Dia harus membidik pada posisi yang tepat dan belajar dengan tekun meskipun rasa sakit menyiksanya. Setelah itu, dia cepat-cepat berlari keluar. Tetapi bayi hantu terus mengejarnya. Darah mengalir di seluruh tanah. Tangisannya semakin keras, dan matanya tidak bisa melarikan diri. Polisi segera memberikan alasan bahwa dia tidak ingin membunuhnya, juga tidak ingin ibunya membunuhnya. Bukan salahnya, ketika disarankan untuk menemukan ibunya. Hantu anak itu pergi dan keempat sudut ruangan kembali pulih. Tidak lama kemudian, ayah dan kakaknya datang lagi. Tetapi tiba-tiba, istri mereka menangis seperti bayi. Dia ingin menenangkannya tetapi dia malah ditekan ke tanah dan pingsan. Setelah tersadar, ia melihat bahwa tidak ada anak atau istri di sampingnya. Dia melihat mainan yang tersebar di lantai dan menyadari bahwa mereka mungkin berada di kuil. Dengan cepat, ia pergi ke pagoda dan melihat mainan di depan lemari mayat. Dia merasa ketakutan dan buru-buru pergi ke samping. Namun mendengar suara istrinya datang dari dalam kamar mayat. Setelah berhasil merusak kunci, ia menemukan istrinya yang terlihat sedang memegang sesuatu. Dengan menggunakan segala kekuatannya, akhirnya ia berhasil menyelamatkan istrinya. Tidak lama setelah itu, ia keluar dan menemukan putrinya di luar. Ia merangkulnya dengan erat dan menangis. Putrinya tampak ingin mengatakan sesuatu dan bertanya, "Ayah, apakah kamu mencintaiku?" Ia memutar kepalanya dan melihat bahwa istrinya sedang hamil. Tiba-tiba ia merasa panik karena menemukan bayi yang baru lahir di tangan istrinya dan tanah di sekitarnya berubah menjadi genangan air yang memunculkan banyak bayi. Dalam kepanikan, ia terus tenggelam, tetapi akhirnya ia ingat bahwa mereka memiliki anak lagi. Setelah mengetahui bahwa rekan kerjanya hamil, dia membawa wanita itu ke klinik untuk mengantarkan bayinya. Namun, tidak lama sebelum itu, dia telah membuat rekan kerjanya hamil dan dendam bayi yang meninggal tidak bisa larut untuk menemukan ayahnya yang juga pergi mencari ibu sebelumnya. Akhir cerita, polisi menangkap dokter secara ilegal. Dia segera tidak ingat berapa banyak operasi yang telah dilakukannya. Hanya ingat banyak orang yang menjadi pasien reguler. Bayi yang dilahirkan mulai dari 1 bulan sampai 9 bulan. Dan selama klien tidak membutuhkan, dia juga membantu mereka menangani banyak bayi yang lahir mati. Namun, untuk orang-orang yang tidak mati, dia akan terus membesarkan mereka. Untuk membesarkan anak-anaknya, dia perlu menghasilkan lebih banyak uang. Sehingga untuk menghasilkan uang, dia membutuhkan lebih banyak operasi. Siklus setan dimulai. Dan tidak akan ada jalan kembali. Di ranjang rumah sakit, 2 mata tak berjiwa, berada di samping seorang wanita hamil. Kondisinya persis seperti yang dia alami. Putri penasaran lari ke arahnya dan membuka tirai. Dan wanita hamil ini ternyata rekan kerjanya. Terima kasih sudah menonton. Saksikan video-video RS Studio lainnya.